pakai tolong. Di mana Pak? Di sini Pak? Iya. Izin ya Pak? Iya. Oke, bisa. Izin Pak. Siap. Ya, oke, bisa dijelaskan ini apa? Mohon izin Bapak. Jadi sesuai dengan judul skripsi atau tugas akhir yang saya ambil, yaitu dengan judul analisis pemenuhan kompetensi awak angkutan bahan berbahaya dan beracun, di mana sebelum menyebarkan kuesioner dilakukan lembar validasi dulu oleh para ahli angkutan B3. Iya, siap. Jadi saya memilih Bapak menjadi validator saya untuk menilai apakah kuesioner saya sudah pantas untuk disebarkan kepada sampel yang akan saya kepada responden yang akan saya gunakan sebagai pengambilan data seperti itu Pak. Luar biasa, memang prosedurnya memang gitu. Untuk memvalidasi suatu kuesioner butuh validasi dari pihak orang lain. Kira-kira ini cocok apa enggak untuk dilanjut ke pengambilan data. Oke, lanjut. Siap Pak. Izin Pak, untuk validasi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemenuhan kompetensi awak angkutan bahan B3 dengan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan minat. Untuk mengetahui pendapat Bapak Validator mengenai beberapa aspek yang disajikan dalam lembar validasi ini. Lalu lembar validasi ini akan bermanfaat bagi peneliti untuk memperbaiki jika ada saran dan untuk meningkatkan kualitas kuesioner yang akan digunakan. Oke, cocok. Siap. Luar biasa. Siap. Lalu untuk petunjuk pengisian lembar validasi pada poin 4 di sini ada sangat sesuai, poin 3 sesuai, poin 2 tidak sesuai, dan poin 1 sangat tidak sesuai. Jadi di sini ada tabel penilaian, skornya pada kriteria yang tadi saya sebutkan. Lalu jika ada saran atau kritik, Bapak bisa memberikan sarannya di samping skornya, Pak. Oke. Siapa? Ini ada berapa pertanyaan? Izin Pak, ini untuk pernyataannya ada 32 item. Oke, 32 item. Yang terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, sikap, dan minat. Sikap dan minat. Oke. Berarti boleh saya langsung mulai ya? Siap Bapak. Pertama, memiliki pengetahuan mengenai bahan bakar yang diangkut, klasifikasi, sifat, dan karakteristik bahan berbahaya. Oh, ini penting ini. Sangat sesuai nih. Siap Pak. Oke. Jadi kita tahu kira-kira pengemudi itu kenal nggak sih? Kalau nggak kenal kan repot juga. Siap Pak. Nanti cara mengatasinya. Yang kedua, pengemudi tidak mengetahui hal yang akan dilakukan jika kendaraan dikemudikan mengalami gangguan pecah ban. Pengemudi tidak mengetahui. Tidak atau? Siap. Ini pertanyaan apa? Untuk pernyataan ini dari 32 pernyataan ada beberapa pernyataan yang memang saya menggunakan kalimat yang negatif gitu. Jadi pada blueprint nanti harus ada kalimat yang negatif Bapak dari gitu. Dari dosen penguji saya, revisinya seperti itu Pak. Jadi ini pernyataannya saya ambil dari PM 77 tahun 2021 dan pada pernyataan negatif ini saya ubah kata-katanya yang tadinya positif menjadi negatif seperti itu Pak. Jadi kalau dia mengerti ya dia nggak setuju terhadap pernyataan ini kan? Siap, ya. Oke, saya setuju untuk kegiatan ini karena apa tadi? Sesuai dengan PM 77 tahun 2021. Tahun 2021. Oke, kalimat negatif. Oke, saya setuju. Berikutnya nomor 3, mengetahui prosedur pada kondisi darurat berupa pertolongan pertama, penanganan kebakaran, penanganan tumpah di jalan, keselamatan jalan, penggunaan peralatan pelindungan, dan instruksi tertulis. Oke, setuju ini. Pengemudi harus mengetahui ini sesuai. Ini enggak kalimat negatif ya, kalimat positif. Yang keempat, mengetahui jika ada pengangkutan pengemudi harus memiliki fisik sehat dan tangguh. Mengetahui jika saat mengangkut pengemudi harus memiliki fisik yang sehat dan tangguh.
Oh, ini nanti ditanya ya, Bapak dalam kondisi baik apa enggak? Kalau enggak jangan bawa kendaraan gitu ya, apa dicek Siap. gitu ya. Siapa? Dia paling enggak ngetahui bahwasanya pada saat membawa barang berbahaya itu dia harus dalam kondisi sehat ya. Siapa? Maksudnya gitu ya. Siapa? Oke, sesuai. Yang kelima, mengetahui standar operasional prosedur kendaraan saat pengangkutan. Wah, ini betul. Harus ngerti saat darurat, saat pengoperasian, saat sebelum berangkat harus inspeksi atau seperti apa, sesuai. Mengetahui persyaratan dokumen pengangkutan barang berbahaya. Oke, SIM-nya, terus surat jalannya, terus apa? Yang Dokumen. itu MSDS. Iya, siapa? Nah, oke, dia harus ngerti. Sesuai. Tidak, ini kalimat negatif ya. Siapa? Tidak mengetahui informasi umum tentang tanggung jawab dalam pengangkutan barang berbahaya. Ini jawaban dia pasti tidak setuju. Oke, ini kalimat negatif. Jadi takutnya orang itu nanti iya semua ya. Siapa? Ini untuk mengantisipasi Siap. itu benar. Apakah fokus sama atau tidak? Jangan-jangan cuma udah buru-buru. Siap. Oke, ini sesuai. Benar apa yang disampaikan Pak Frans. Negatif. Yang ke-8, mengetahui jenis kemasan barang berbahaya sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Oke, label-labelnya dicek sesuai apa enggak. Terus dia ngetahui kalau kebakar itu labelnya seperti apa dan lain-lain. Oke, mantap. Sesuai. Yang berikutnya di segmen pemahaman. Pertanyaan nomor 9. Siapa? Memiliki pemahaman mengenai ketentuan pengangkutan bahan berbahaya seperti penggunaan plakat, simbol, terus simbol bahan berbahaya. Dia paham, dia mampu dan paham. Oke, saya setuju, sesuai. Yang ke-10, tidak, ini kalimat negatif ya. Siapa? Kalimat negatif. Tidak memahami segregasi atau pemisahan muatan barang berbahaya dalam satu kendaraan yang sama, apalagi kalau diangkutnya satu kendaraan tadi ya. Siapa? Harusnya dia mengetahui, tapi ini kita pakai kata negatif, Negatif, biar mengetes konsentrasinya. Ini harus ditungguin ini kalau kuesioner. Yang ke-11, dalam pemahaman, memahami mengenai tata cara pengangkutan bahan berbahaya seperti mengemudi secara aman. Oke, pemeriksaan kesiapan kendaraan. Oke, sebelum berangkat nih. Oke, hubungan muatan dengan pengendalian kendaraan. Oke, jangan ugal-ugalan atau ngepot. Nah, ini kan berpengaruh. Persepsi keadaan bahaya darurat aja. Tanggapan dia gimana kalau keadaan darurat? Oke, sesuai. Berikutnya pemahaman tentang ini kalimat negatif. Tidak memahami perlindungan lingkungan dan pengendalian pengangkutan barang berbahaya. Ini oke, saya setuju karena dia harus memahami dan melindungi lingkungan. Misalkan kalau ada bocor asam sulfat atau asam apa netes sembarangan harus diletakkan, dialirkan ke suatu tempat. Izin Pak, seperti kasus pada di Bandung pada Desember tahun lalu 2024 itu di Bandung Barat terjadinya kebocoran api soda yang menyebabkan kendaraan yang di sekitarnya itu mengalami korosif seperti Pak, tidak bisa jalan jadinya Pak. Itu kan bagi awak angkutan kan harus mengetahui hal-hal yang seperti itu. Kalau nggak tahu kan bisa bahaya Pak. Kita asumsikan mungkin pengemudi itu nggak ngerti, kompetensinya tidak sesuai seperti itu Pak. Asumsi nih ya, asumsi belum tentu benar, cuma asumsi. Oke, cocok. Yang ke-13, pemahaman. Pengemudi memahami peraturan lalu lintas. Oh, jelas ini. Sesuai. Yang keempat, mampu memahami label pada kemasan yang tadi ya. Kali ini memahami. Oke, sesuai. Yang ke-15, memahami informasi pengangkut yang tercantum dalam lembar data MSDS ya nih. Oke, sesuai. Harus paham. Kalau supir tembak, waduh repot ini. Yang ke-16, memahami tentang jenis akibat yang mungkin ditimbulkan oleh kecelakaan yang melibatkan kendaraan barang berbahaya dan
pengetahuan tentang penyebab utama kecelakaan yang tadi kamu sampaikan ya, Melani Siapa, Pak? sampaikan. Sesuai. Oke, dua bagian. Sekarang bagian ketiga tentang sikap pengemudi ya. Pengemudi berhenti ketika lelah dan mengantuk. Wah, ini harus nih. Kalau ini jangan paksakan, apalagi barang berbahaya ya. Siap, betul, Pak. Sesuai. Karena kalau barang berbahaya itu kan mungkin kalau angkutan barang itu hanya merugikan perusahaan dan pengemudinya saja. Iya, betul. Namun kalau barang berbahaya itu kan selain pengemudi dan perusahaannya juga merusak lingkungan, Pak. Iya, karena itulah ya dia Jadi, harus lebih berhati-hati. Lelah yang tidur ya. Siap, betul, Pak. Oke, cocok. Nomor 18 yang mengenai sikap pengemudi melakukan uji berkala mengecek kendaraan sebelum melakukan penggunaan. Oke, harus kir ini harus sesuai Uji dengan kir. aturan uji kir dan sebelum berangkat ngecek kendaraan. Pre-trip inspection. Siap. Sesuai. Nomor 19, memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada angkutan barang dengan komoditi yang tidak berbahaya, seperti tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, dan tidak mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton. Kenapa nih coba? Karena menurut saya kan untuk pengemudi bahan berbahaya itu sendiri kan harus lebih daripada yang mengangkut barang biasa, Pak. Karena yang diangkut itu juga dapat membahayakan sekitar, semisal dari pengemudinya sendiri tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki tanggung jawab, dan mudah jenuh. Gitu, Pak. Jadi kita harus benar-benar dimana jika pengemudi itu harus benar-benar memiliki kompetensi, maksudnya pemenuhan kompetensinya itu harus benar-benar sesuai standar agar tidak terjadinya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan di jalan, seperti itu, Pak. Karena dampak terhadap lingkungannya sangat besar. Siap, ya. betul, Pak. Oke, sesuai berarti. Dampak dari bahan berbahayanya itu sangat besar jika terjadinya kecelakaan. Dibanding dengan kendaraan umum lainnya. Siap, betul, Pak. Oke, cocok. Oke, sikap yang ke-20, mengendari kendaraan dengan kecepatan maksimal sesuai yang apa nih? Mengendari kendaraan dengan kecepatan maksimal sesuai yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu ini kalimat negatif ya. Siapa? Negatif. Ini tadi ya, biar konsentrasi dalam mengisi kuesioner. Betul, Pak. Bener. Biar Pak tidak Frans luar biasa. Tidak asal jawab, Pak. Nanti dia lupa ini beneran Pak, Bapak maksimal kecepatannya. Oke, cocok. Yang berikutnya nomor 21, tidak membawa dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan perjalanan pendistribusian B3. Oke, ini kalimat negatif juga. Negatif, biar biar yang mengisi kuesioner tidak ngantuk. Siapa? Dan dengan ada kalimat negatif ini kita tahu bahwasanya ini error apa enggak Iya, datanya. betul. Oke, cocok. Oke, nomor 22, mengendarai kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ditempuh. Ini kalimat positif, sesuai. Kalau positif sesuai. Kenapa harus sesuai dengan kelas jalannya? Izin, Pak, untuk bahan berbahaya Misalkan itu kan kontainer besar gitu ya, truk angkutan gas yang besar gitu ya, misalnya harus sesuai. Kenapa tuh? izin, Pak, dari bahan berbahayanya sendiri pada PM juga dijelaskan bahwa ada jalan khususnya, Pak, seperti ada itu. jalan khususnya. Jadi harus sesuai dengan kelas jalannya. Jadi misalnya tidak sesuai, ditakutkan kan tadi yang terjadi nanti semisal ada suatu kecelakaan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Makanya kenapa kalau bahan berbahaya itu harus sesuai dengan kelas jalan untuk menghindari kecelakaan tadi, Pak. Tuh. Semisalnya ada kendaraan yang besar atau golongan 3 ke atas terus melewati rute yang tidak sesuai, kan takutnya juga kendaraan terlalu besar lewat jalan yang kecil. Oke. Siapa? Jadinya harus sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Tuh, bikin macet udah itu bahaya. Siap, ya. betul, Pak. Cocok, Melani. Oke, berikutnya nomor 23, melakukan penanganan
apabila terjadi kecelakaan sesuai dengan SOP. Oke, ini udah sesuai. Yang ke-24, pengemudi menggunakan HP saat berkendara. Wah, ini perlu dicek ini. Ini negatif ya? Siap. Negatif. Kalimat negatif. Oke, ini yang bagian terakhir, bagian keempat ya. Oke, bagian keempat. Minat. Nah, terkait minat pengemudinya ya. Siapa tuh, Pak? Dicek minat pengemudinya seperti apa sih. Oke, yang nomor 25, meningkatkan keselamatan transportasi B3 melalui peningkatan kompetensi pengemudi. Jadi ini dicek ya, gimana sih dia mau nggak mengupgrade dirinya. Siap, betul itu Pak. Mungkin bisa melalui pelatihan seperti itu Pak. Dia minat nggak? Jangan-jangan dia ngangkut B3 tapi nggak mau sekolahnya. Siap, betul. Gitu. Makanya dicek nih minatnya benar. Cocok. 26, tidak memiliki minat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan berkaitan dengan keselamatan pengangkutan B3. Oh, ini ininya ya, kontranya. Siapa? Kalimat negatif. Kalimat. 27, mengikuti standar operasional prosedur yang benar dalam pengangkutan. Jadi dia memiliki sikap yang mau mengikuti gitu. Siap, betul Pak. Apakah orang tersebut itu yang pertama bertanggung jawab, disiplin dan mengikuti aturan seperti itu Pak. Takutkannya nanti ada beberapa pengemudi yang memang tidak ingin tidak sesuai dengan prosedur seperti itu Pak. Dia nggak mau mengikut aturan. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong, ini pengemudi B3 ini biasanya gajinya lebih besar kan ya? Siapa? Karena juga resiko yang ditanggung juga lebih besar Pak. Betul. Makanya kalau nggak ngikuti SOP ya bahaya. Oke, 28. Tidak antusias dalam bekerja di bidang pengangkutan B3. Wah, ini gimana ceritanya? Oke, benar. Oke, kita harus ngecek nih, kira-kira antusias nggak? Oke, kalimat negatif. Ini benar, ini perlu, kalau di dalam ini perlu ada kajian tambahan nih, skripsi lagi. Oke, cocok. Tertarik mempelajari lebih lanjut tentang peraturan prosedur pengangkutan B3. Oke, harus mau dia. Sesuai. 30, tertarik mengikuti pelatihan tambahan tentang pengangkutan B3. Oke. Dari kuesioner ini kita tahu ya, oh dia tertarik apa enggak gitu ya. Siapa Pak? Nanti kuesionernya ada keterangannya nggak sih sebelahnya? Izin Pak. Misalnya ada kuesioner, ini kuesionernya nanti ya? Siapa Pak? Oh, maksud Bapak ada skalanya seperti itu Pak? Siap. Jadi maksudnya saya nih, dia kan saya sebenarnya tertarik Pak, cuman karena anggaran terbatas. Tapi ini sebentar. Tapi ini kan ini ya. Siap. Cuman analisis, apa tadi judulnya? Analisis pemenuhan kompetensi awak angkutan bahan B3. Oh iya, nanti jatuhnya kesaran kali ya. Siap. Izin Pak, untuk nanti dibagikan kepada responden itu ada, saya menggunakan skala Likert, di mana ada 4 poin, yaitu yang pertama sangat setuju, poin 4, poin ketiganya setuju, poin keduanya tidak setuju, dan poin satunya sangat tidak setuju Pak. Jadi semisalnya tertarik untuk mengikuti pelatihan, tapi misalnya dari perusahaan yang mungkin tidak ada dana, bisa setuju, bisa hanya setuju seperti itu Pak. Maksudnya kan kalau misalnya sangat setuju berarti dia tertarik, tapi kalau misalnya setuju berarti dia tertarik tapi agak bimbang seperti itu Pak. Tapi nanti di hasilnya ini nanti ada, ini di satu lokasi kan ya? Siapa Pak? Nanti ada kendala, misalkan kesimpulan lain nanti misalkan perlunya anggaran tambahan karena terkait pemenuhan, misalkan kita belum tahu nih. Siapa? Kira-kira mereka sudah, ceritanya kita belum tahu mereka sudah diklat atau belum. Siapa, betul. Berarti kan nanti ada tambahan di saran terakhir tuh. Siapa, betul Pak? Iya, ada saran dari saya. Betul. Penambahan anggaran jika ada kan. Siapa? Untuk peningkatan kompetensi pengemudi. Siap, betul. Oke, cocok, sesuai. Track 31, pertanyaan ke dua terakhir.
mengenai minat, pengetahuan lebih lanjut tentang pengangkutan B3 dan akan meningkatkan kinerja sebagai pengemudi. Pengetahuan lebih lanjut tentang B3 akan meningkatkan kinerja pengemudi. Bedanya apa tadi sama tertarik nih? 31 sama 29 sama 31. Pengetahuan lebih lanjut, minat, pengetahuan lebih lanjut tentang pengangkutan B3 dan meningkatkan kinerja pengemudi. Bedanya 29 sama 23. Siapa Pak? Untuk 31 itu pengetahuan lebih lanjut tentang pengangkutan B3 akan jadi apakah Jin Pak, ini kan tertarik, apakah pengemudi itu tertarik? Bedanya itu tertarik jika untuk yang poin 31 itu, jika misalnya sudah dilakukan pelatihan, apakah pengetahuan itu apakah pengetahuan yang lebih lanjut itu tentang pengangkutan B3 akan meningkatkan, sebenarnya gini Pak, setelah pelatihan apakah pelatihan itu akan meningkatkan kinerja pengemudi atau tidak, seperti itu Pak. Kalau di nomor 29 kan tertarik mempelajari, apakah dia tertarik atau tidak? Oh, ini setelah mengikuti atau setelah mendapatkan ilmu tentang pengangkutan B3, dia meningkatkan kinerja dia. Siapa? Gitu ya, intinya gitu ya. Siapa? Oke. Kalau yang belum kalau yang belum pernah mungkin harus dilakukan pelatihan dulu. Kalau yang belum berarti ya dilakukan pelatihan atau kamu nanti menyampaikan ke pengemudinya tersebut terkait aturan-aturan. Jadi ini bisa dipukul rata ini untuk kuesioner. Siapa? Misalkan ada pengemudi yang belum pernah ikut diklat ataupun belum pernah belajar, kamu kasih aturan ini. Siapa? Jadi jawaban ini bisa bisa datang, bisa diberikan. Siapa? Nah gitu ya. Siapa? Oke. Jadi ibaratnya ini pengemudi punya kemampuan memahami nggak setelah dikasih, ya kan? Setelah memiliki kemampuan, kinerjanya berubah nggak gitu? Siapa? Oke. Maksudnya kayak pretest gitu Pak? Atau? Kalau menurut saya nggak sampai pretest. Mudahnya itu kamu ngasih materi ke dia, ngasih materi dia, terus kira-kira setelah kamu baca, kira-kira bagi pengemudinya tersebut, saya jadi meningkat nih kinerjanya, gitu aja, nggak sampai pretest, nanti tambah lagi urusan. Oke, gitu ya. Ini nih agak pertanyaan tapi solusinya itu ya. Siapa? Sesuai. Jadi kalau ini jadi special case kalau apa tadi? Kalau ketemu diwawancari pengemudi yang belum pelatihan atau belum mendapatkan paparan tentang pengangkutan B3, tapi harusnya udah dapet dari manajernya atau dari sebelum masuk kan introduction produk sebelum dia ngangkut biasanya. Yang terakhir ya, alhamdulillah berkomitmen untuk mengikuti perkembangan terbaru. Ini nggak masalah. Oke, sesuai. Oke, dari ke-32 kuesioner ini saya anggap valid pertanyaannya. Saya anggap pertanyaannya ini valid, sesuai, dan saya harapkan kuesioner ini menjadi pencarian data yang menghasilkan data yang berkualitas untuk skripsi. Amin ya Allah. Siapa Pak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan atas saran yang telah diberikan. Siapa Pak, izin Pak. Terima kasih Melani. Siapa Pak? Semoga diberikan kelancaran, kemudahan. Siapa Pak? Terima kasih Bapak. Siapa Pak?